Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen.id. Saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih Ustadz, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi terlebih dahulu mengenai konsep jihad dalam Islam. Kemudian setelah itu kita akan tanya jawab mengenai topik hari ini. Dan tentunya juga akan membacakan pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID di rumah ya. Baik, kalau gitu Ustadz, langsung saja tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang jihad. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayu amalin afdol, amalan apa yang paling afdol? Lalu Rasulullah SAW menjawab, salah satunya adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad adalah ibadah yang luar biasa, bahkan ganjarannya tidak main-main. Allah subhanahu wa ta'ala maktubkan dalam firman-Nya di surah At-Taubah ayat 20 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang dia berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa bi anfusihim, dengan hartanya, dengan dirinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul muflihun. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yaitu berupa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang menang. Dan juga banyak lagi sebenarnya ganjarannya, seperti diberikannya rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berjihad dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Namun dewasa ini ada beberapa hal yang mengganjal bahwa jihad itu sering dimaknai dengan makna yang keliru. Karena memang jihad identik dengan sesuatu yang memang belum mereka pahami. Salah satunya penyebabnya adalah pemahaman yang kurang mendalam tentang arti jihad, pun terhadap orang muslim sendiri maupun orang yang non-muslim. Orang non-muslim biasanya mengartikan dan makna jihad itu dengan identik dengan sesuatu yang irasional, dipaksakan, radikal, dan perang total. Itu non-muslim seperti itu. Dan yang anehnya lagi, itu ada juga sebahagian dari teman-teman yang muslim, mereka percaya dengan doktrin itu. Padahal itu jelas-jelas salah. Bahkan mereka berjihad di luar etika jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pemirsa Oksigen ID, kita harus benar-benar mendalami arti, makna daripada jihad yang sesungguhnya. Jihad dalam artian berarti umum, yang berarti adalah mengerahkan seluruh tenaga, jiwa, raga, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Itu dalam artian umum. Berarti banyak aspek agar kita bisa berjihad. Ada juga jihad bermakna khusus, yang berarti jihad itu adalah dengan berperang, artinya mengangkat pedang. Dan ini pun tidak serta-merta langsung perang. Itu ada syarat dan ketentuan berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perdalam lagi pengetahuan kita tentang jihad di dalam Islam, karena pada hakikatnya jihad itu baik dan tidak ada merugikan sama sekali untuk orang lain, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad ladang ibadah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar daripada kekeliruan dalam memahami makna ibadah jihad. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Baik, kalau gitu terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Berikutnya juga kita tanya jawab mengenai topik hari ini, tapi setelah jeda berikut ini.
lagi dalam tausiah harian Ramadan. Baik Ustadz Kaffi, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang pertama nih. Apakah jihad selalu identik dengan peperangan? Masya Allah, ini bismillahirrahmanirrahim. Apakah jihad selalu identik dengan peperangan? Jelas tidak ya. Ya. Karena jihad itu ada beberapa macam. Yang pertama ada jihad moral, ada jihad dakwah, ada juga jihad dengan perang. Artinya masing-masing dari jihad ini memiliki konsep yang berbeda dan juga penerapan yang berbeda. Seperti kita berjihad, berperang itu juga ada standarnya dan juga ada syarat-syaratnya. Jadi tidak langsung begitu jihad identik dengan perang. Ya, kemudian juga ya membunuh dan lain sebagainya, enggak. Karena memang yang namanya jihad itu adalah tergantung niat dan apa yang ingin kita lakukan ketika kita ingin jihad. Betul. Baik, lalu apa saja bentuk jihad yang bisa dilakukan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Dan apalagi di era Gen Z ini ya Ustadz, gimana sih menerapkan jihad dalam menjaga akhlak dan moral di era digital ini? Masya Allah, baik. Jihad yang bisa kita lakukan adalah dengan jihad moral dan juga dakwah. Dalam artian kita juga bisa dikatakan jihad kalau kita jihad melawan hawa nafsu. Maka kan seperti puasa yang kita lakukan itu juga jihad. Karena kita jihad melawan perang. Perangnya dengan melawan hawa nafsu itu dikategorikan dengan jihad. Kemudian juga mungkin membuat konten-konten yang edukatif yang memberikan manfaat untuk orang lain itu juga bisa disebut dengan jihad. Artinya jihad dakwah. Kita mengajak orang dalam kebaikan itu juga termasuk jihad. Ya, dan kemudian juga ada juga jihad menuntut ilmu. Nah, bagi orang yang misalkan mendengarkan tayangan ini, Oksigen ID, kemudian mendapatkan manfaat dari ini, mendapatkan ilmu dari ini, itu juga termasuk jihad karena sedang menuntut ilmu. Oleh karena itu sebenarnya banyak ya untuk Gen Z ini dan teman-teman lainnya semua ajang untuk kita untuk berjihad. Karena Indonesia ini lingkungannya sedang tidak berperang, maka kita lakukanlah jihad itu dengan jihad moral, akhlakul karimah, dan juga dakwah, mengajak kepada kebaikan dengan konten-konten yang positif. Lalu apakah jihad berarti memerangi non-muslim dan bagaimana Islam memandang hal ini? Iya, baik. Jihad itu tidak selalu dengan perang ya. Perang itu adalah menjadi solusi terakhir bagi tak kala umat muslim mengalami ancaman dan tindakan yang tidak diinginkan. Artinya terjadi penzaliman terhadap umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Itu dalil ini adalah perintah Rasulullah Nabi untuk memerangi kaum kafir. Itu ada syarat dan ketentuan berlaku yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, ketika Islam merasa terancam. Itu baru kita boleh yang namanya mengadakan perang. Dan yang kedua syaratnya, Islam itu harus diperangi terlebih dahulu. Jadi tidak bisa tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, Islam itu langsung menyatakan perang gitu, nggak boleh gitu. Jadi Islam itu harus terlebih dahulu yang disakiti gitu. Karena itu menjadi pemicu untuk perang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam bukan agama yang radikal, Islam agama yang tidak mulai dari kekerasan. Islam mengedepankan namanya musyawarah, kemudian juga kedamaian. Namun tak kala Islam disakiti, maka panggilan jihad kita untuk menegakkan kalimat Allah itu mutlak adanya. Jadi jangan sampai diam saja. Kalau misalkan agama kita ditindas, diinjak-injak, apalagi Allah itu ya dihina-hina dan sebagainya. Minimal bagi kita nih yang tidak bisa berjihad perang, itu ada kalimat tidak suka dengan orang-orang yang memang dia menjelekkan Islam, menghina Islam. Artinya kita pun ibah dan juga empati terhadap Islam, seperti itu. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman Oksigen, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah balik lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah jihad bisa dilakukan melalui jalan dakwah dan pendidikan? Iya, Masya Allah. Ini
Apakah jihad bisa dilakukan dengan cara melalui pendidikan ya dan dakwah? Itu bisa, sangat bisa. Karena memang thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu juga termasuk fisabilillah. Mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dia meninggal dalam mencari ilmu, dia juga termasuk kategorinya mendapatkan pahala jihad. Artinya jihad fisabilillah. Oleh karena itu, jihad bukan identik dengan perang. Karena ketika kita mengalami ancaman atau tersakiti, tidak langsung perang. Wah, saya nyatakan perang, enggak. Tapi ada juga yang namanya jihad ya dengan argumentasi. Kita berikan argumentasi. Jika tidak masuk, jihad dengan dalil. Kalau dalil nggak masuk, baru deh. Perang. Kita masih diancam terus nih, kita masih ditindas, kita barulah dengan safe, artinya dengan pedang. Nah, inilah menandakan bahwa macam jihad itu banyak. Oleh karena itu, jangan sampai melulu jihad itu saya tekankan lagi, ya identik dengan perang. Oleh karena itu, sama-sama kita berjihad di jalan Allah, semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, lalu apakah wanita seperti saya nih Ustadz, dalam Islam juga memiliki kewajiban untuk berjihad? Jika iya, dalam bentuk apa Ustadz? Baik, jihadnya wanita. Nah, ini Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis pernah menanyakan perihal tentang jihadnya seorang wanita. Ternyata kata Rasulullah SAW, jihad wanita itu bukan perang, ya, tapi kata Rasulullah SAW, jihadukunna al-hajj. Jihadnya seorang wanita itu haji dan juga umrah. Jadi Masya Allah. Jadi di dalam Islam itu wanita itu bisa berjihad ketika dia bisa berhaji dan juga umrah. Jadi Islam itu sangat memandang dan memuliakan gender wanita. Karena luar biasa. Bahkan di dalam perang pun itu ada syaratnya. Kita nggak boleh langsung nih misalkan semua orang harus ikut perang. Nggak boleh. Ada syaratnya. Dia itu tidak harus tidak memiliki cacat sedikit pun. Artinya kalau dia orang tua, dia nggak boleh ikut perang. Kalau dia sakit, dia nggak boleh ikut perang. Kalau dia wanita, dia nggak boleh ikut perang. Karena memang nggak boleh wanita itu ikut perang. Kemudian apalagi? Kalau misalkan dia mengalami uzur, ya memiliki ibu yang sedang sakit, dia mengurus ibunya, maka wajib dia mengurus ibunya daripada dia perang. Oleh karena itu, sebenarnya Islam ini luar biasa. Ya, memuliakan wanita, dan wanita itu bisa berjihad salah satunya juga dengan apa? Haji. Ada lagi sebenarnya. Ya, kita mendapatkan pahala jihad dan pahala haji yang luar biasa. Salah satunya adalah kita dengan apa? Salat isyraq. Man shalla rak'atain. Barang siapa yang dia salat fajar 2 rakaat, thumma qa'ada, kemudian dia menetap di situ di masjid itu, ya, yadhkurunallah, kemudian dia berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syams, sampai matahari itu naik, ya terbit, ya thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, artinya salat sunnah isyraq, maka faka'annahu ajruhu kahajatin tammatan. Pahalanya itu sebanding dengan orang yang haji sempurna. Artinya Masya Allah, ada amalan yang hanya salat 2 rakaat, tapi pahalanya sudah pahala haji. Dan bagi wanita, pahala haji itu adalah jihad. Nah, itu dia. Mendidik anak juga jihad. Mengajari anak juga jihad. Artinya, Masya Allah, tidak ada jalan bagi wanita itu untuk tidak berjihad. Artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan itu jadi wasilah. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan berjihad itu juga bukan tentang peperangan aja ya Ustadz. Tadi yang kayak Ustadz bilang, yaitu ada pertama argumentasi, kemudian jika argumentasi tidak bisa dalil, kemudian jika masih diserang, ya terpaksa harus melawan dengan peperangan. Sangat gitu terpaksa. Oke. Baik Ustadz, saat ini kita berada di penghujung acara ya. Kita sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Dan semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Saya Putri Lianti dan juga Ustadz Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.